Seringnya kita belajar tentang perang-perang besar di abad ke-20 itu kan sebagai kejadian yang pisah-pisah ya. Ada Perang Dunia Pertama, terus Perang Dunia Kedua, lalu Perang Dingin. Tapi, gimana kalau cara kita melihatnya selama ini keliru? Nah, kali ini kita akan coba bedah gimana semua konflik dahsyat itu sebenarnya adalah satu cerita panjang yang nyambung kayak reaksi berantai dari sebab dan akibat yang ngebentuk dunia kita sampai hari ini. Coba deh bayangin ini. Gimana kalau Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sama Perang Dingin itu bukan tiga perang yang berbeda, tapi tiga babak dari satu drama raksasa yang durasinya 80 tahun. Nah, ngelihatnya dengan cara ini tuh bukan cuma menarik, tapi benar-benar mengubah semua cara kita memandang sejarah modern. Ini dia nih, inti dari gagasan kita, sebuah reaksi berantai. Perang Dunia Pertama itu ibarat percikan yang nyulut konflik global. Terus, perjanjian damai yang penuh cacat setelahnya, itu malah kayak nyiram bensin ke api, menciptakan kobaran api neraka di Perang Dunia Kedua. Dan bahkan setelah api itu padam, bara apinya itu terus membara puluhan tahun lamanya dalam Perang Dingin. Setiap tahap adalah akibat langsung dari tahap sebelumnya. Oke, kita mulai dari babak pertama, perdamaian yang cacat. Ironis banget kan, perang yang katanya mau mengakhiri semua perang, justru malah jadi fondasi buat konflik yang jauh-jauh lebih mematikan. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Semuanya itu dimulai cuma dari satu peluru. Waktu seorang nasionalis Serbia ngebunuh Archduke Franz Ferdinand, itu harusnya jadi krisis regional aja. Tapi masalahnya, Eropa saat itu udah kayak tumpukan kayu kering yang diikat sama berbagai perjanjian rahasia. Satu percikan kecil, langsung memicu efek domino yang nggak bisa dihentikan. Cuma dalam hitungan minggu, seluruh benua udah terbakar dalam perang. 4 tahun dan 16 juta nyawa melayang kemudian, Eropa hancur lebur. Satu generasi hilang gitu aja di parit-parit berlumpur. Waktu senjata akhirnya berhenti berbunyi, dunia lega banget. Semua orang pengen damai. Tapi, perdamaian yang mereka dapatkan, aduh, itu sama sekali bukan perdamaian. Cuma sedikit orang yang bisa melihat apa yang bakal terjadi. Dan salah satunya itu Marshal Foch dari Prancis. Dia ngelihat perjanjian Versailles dan ngucapin kata-kata yang bikin merinding ini. Ini bukan perdamaian. Ini adalah gencatan senjata selama 20 tahun. Dia tahu persis perjanjian ini nggak menyelesaikan apa-apa. Cuma menekan tombol jeda pada kekerasan. Nah, ini dia kesalahan fatalnya. Perjanjian Versailles itu nggak dirancang buat menyembuhkan, tapi buat menghukum. Jerman dipaksa ngaku salah, ekonominya dilumpuhkan dengan ganti rugi yang mustahil dibayar, dan mukanya dicoreng di depan seluruh dunia. Bukannya menciptakan perdamaian, perjanjian ini justru jadi resep yang sempurna untuk menumbuhkan dendam. Dan benih dendam itu, wah, tumbuhnya cepat banget. Ini membawa kita ke babak kedua, neraka balas dendam. Di sini, kita akan lihat gimana perdamaian yang gagal itu secara langsung menyulut api neraka yang jauh lebih besar dan lebih merusak dari sebelumnya. Angka ini, 200 miliar mark, bukan anggaran pertahanan loh, itu harga sepotong roti di Jerman pada tahun 1923. Ganti rugi perang yang gila-gilaan, itu memicu hiperinflasi yang bikin uang jadi nggak ada harganya. Coba bayangin, tabungan seumur hidup Anda tiba-tiba cuma cukup buat beli sarapan. Nah, itulah tingkat keputusasaan yang melanda satu negara. Di tengah kekacauan dan keputusasaan inilah Adolf Hitler melangkah masuk. Dia ngasih rakyat Jerman kambing hitam yang jelas, perjanjian Versailles. Dia teriak-teriak soal penghinaan, janji mau balikin kejayaan, dan yang paling penting, dia nawarin harapan. Buat bangsa yang udah kehilangan segalanya, janjinya itu kedengaran kayak jawaban atas doa. Dan Hitler, dia beneran nepatin janjinya dengan cara yang paling brutal. Tahun 1939, dunia nonton dengan ngeri waktu mesin perang yang baru melepaskan Blitzkrieg, perang kilat, ke Polandia. Ini jenis perang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepet banget, mengejutkan, dan benar-benar menganjurkan. Babak kedua dari perang panjang ini telah resmi dimulai. 6 tahun dan lebih dari 70 juta nyawa melayang kemudian, perang berakhir, dan dunia udah beda banget. Kekaisaran-kekaisaran tua Eropa yang selama ini mendominasi dunia sekarang hancur berantakan. Dari abu kehancuran itu, muncul dua pemenang, dua raksasa baru, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan mereka ini saling benci satu sama lain. Jadi, berdirinya dua raksasa ini di atas puing-puing dunia memulai babak ketiga, dunia yang terbelah. Kemenangan atas fasisme ternyata nggak membawa perdamaian. Sebaliknya, itu justru memulai konfrontasi global yang baru dan bahkan lebih berbahaya karena bara api dari perang sebelumnya kini menyala lagi dengan cara yang baru. Winston Churchill ngasih nama yang bakal dikenang selamanya, tirai besi.
Tirai ini secara harfiah membelah benua, memisahkan keluarga dan bangsa. Di satu sisi, ada demokrasi kapitalis pimpinan Amerika. Di sisi lain, komunisme totaliter pimpinan Soviet. Ini bukan lagi perang antar negara. Ini adalah perang antar ideologi untuk masa depan planet ini. Apa yang bikin era ini jadi begitu menakutkan? Jawabannya ada di grafik ini. Perlombaan senjata nuklir yang gila. Ini melahirkan strategi paling gila dalam sejarah manusia yang singkatannya pas banget. MAD, Mutually Assured Destruction, atau kehancuran yang dijamin bersama. Logikanya, kalau kamu serang kami bakal musnahin kamu. Dan kami tahu kamu juga bakal musnahin kami. Jadi, nggak ada yang berani neken tombolnya. Seluruh dunia hidup di bawah ancaman ini. Dan seberapa dekat kita dengan bencana? Selama 13 hari di bulan Oktober 1962, dunia benar-benar nahan napas. Waktu Amerika nemuin rudal nuklir Soviet di Kuba, kedua negara adidaya ini saling todong senjata. Ini bukan lagi teori, ini adalah momen di mana satu keputusan yang salah bisa mengakhiri peradaban manusia. Karena sama-sama takut akan kehancuran total, Moskow dan Washington nggak pernah saling tembak secara langsung. Sebaliknya, mereka main catur maut di seluruh dunia, pakai negara-negara lain sebagai pion mereka. Perang brutal di tempat-tempat kayak Korea dan Vietnam itu bukan sekadar perang saudara biasa. Itu adalah perang dingin yang jadi panas, di mana jutaan orang tewas demi ideologi negara adidaya. Lantas, gimana akhir dari perang 80 tahun ini? Secara resmi sih, perang dingin memang berakhir. Tapi apa itu berarti ceritanya udah selesai? Gema dari konflik panjang ini masih terasa banget sampai hari ini. Mari kita lihat gimana babak terakhir ini ditutup. Pada akhirnya, Uni Soviet itu nggak dikalahkan dari luar, tapi runtuh dari dalam. Puluhan tahun dihabiskan buat bangun militer raksasa, sementara rakyatnya kelaparan. Waktu pemimpinnya, Mikhail Gorbachev, mencoba melakukan reformasi dengan glasnost dan perestroika, dia secara nggak sengaja justru membuka katup tekanan. Sistem yang udah rapuh itu nggak bisa bertahan, dan di tahun 1991, raksasa itu ambruk. Tembok Berlin runtuh, Uni Soviet jadi sejarah. Kelihatannya seperti akhir yang bahagia ya. Tapi, ini dia pertanyaan besarnya. Apa perang panjang ini beneran udah berakhir? Atau jangan-jangan konflik dan aliansi yang kita lihat di berita hari ini hanyalah gema, babak baru dalam cerita yang sama? Mungkin perang 80 tahun itu belum selesai, mungkin cuma lagi ganti wajah. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan.